Halo semuanya, nama saya Kania Kirani dengan NIM H1101241055. Saya berasal dari Sistem Informasi kelas B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar algoritma dan struktur data sebagai proyek ujian akhir semester. Di sini bisa dilihat nama programnya adalah Smart College Assistant, di mana fungsinya adalah untuk membantu mahasiswa di tingkat perguruan tinggi agar bisa mengorganisir tugas akademik mereka dengan baik. Di sini ada sistem autentikasi yang saya buat, yaitu registrasi dan juga login. Lalu, fitur utamanya adalah tambah tugas, lihat tugas, hapus tugas, dan juga cari tugas. Nah, lalu tugas ini dikelompokkan dari beberapa kategori deadline. Ada 3, yang pertama kurang dari 3 hari, yang kedua lebih dari 3 hari, dan juga lebih dari 1 minggu. Nah, untuk menyimpan data-data yang krusial di program ini, saya menggunakan 3 file txt yang terpisah. Yang pertama itu adalah pendaftaran txt. Di sini sudah ada aku yang terdaftar, saya coba hapus dulu. Lalu di sini ada tugas txt, sudah ada juga, tapi nanti kita coba demonstrasi dari awal. Dan juga ada selesai txt. Pendaftaran txt ini untuk menyimpan data-data user yang terdaftar. Lalu tugas txt ini untuk menyimpan tugas yang aktif atau yang belum selesai. Dan yang selesai txt ini adalah menyimpan tugas yang sudah ditandai sebagai tugas yang telah selesai. Nah, kita langsung saja masuk kepada sistem autentikasinya. Di sini ada 2, ada registrasi dan juga login. Di kedua fitur ini, fungsinya tuh sama. Kalau misalnya dia belum login, maka akan diarahkan untuk register terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah ada pendaftaran yang telah terdaftar di sini, maka akan langsung bisa untuk login. Nah, di sini saya ada import hashlib, ada tabulate, dan juga ada deck. Di hashlib ini saya gunakan di sistem autentikasi agar passwordnya itu bisa di-hashing, jadinya tidak telanjang mata. Lalu ada di tabulate, itu saya ada import ini untuk tampilan tugasnya agar bisa dikemas dalam bentuk tabel. Lalu untuk deck, ini saya gunakan sebagai struktur data dari penyimpanan tugas-tugas yang ditambahkan dan juga tugas yang telah ditandai sebagai selesai. Nah, tadi kita sudah masuk ke sistem autentikasi, di sini juga di hashing sama, di login dan juga di register menggunakan MD5 agar lebih aman. Sekarang kita masuk ke menu utamanya. Di menu pertama itu ada tambah tugas. Nah, di sini saya ingin ketika kita menambahkan tugas-tugas yang ditambahkan itu diurutkan berdasarkan nama mereka, nama tugas tersebut. Jadi di sini ada function insertion sort. Saya menggunakan sorting metode insertion sort dengan atribut nama di sini agar program bisa mengurutkan tugas berdasarkan nama. Nah, di sini jika user mengakses tambah tugas, maka akan input detail-detail tugas dan otomatis statusnya akan berstatus belum selesai. Jadi, user hanya bisa input tugas yang memang belum selesai, sehingga dia berstatus belum selesai. Dia akan memasukkan kategori deadline, dan juga semua detail ini akan dimasukkan ke file tugas txt. Di sorting dulu, lalu baru dimasukkan ke tugas txt. Nah, lalu ke fitur selanjutnya itu adalah fitur hapus tugas. Nah, hapus tugas ini sama halnya dengan menandai tugas sebagai selesai. Di sini ada mark as done. Jadi ketika user itu menghapus tugas, maka dia secara otomatis menandai tugas tersebut sebagai tugas yang telah selesai dikerjakan. Nah, di sini tampilan tugasnya, jika memang sudah ada tugas yang telah ditambahkan, akan ditampilkan dalam bentuk tabel dari tadi modul tabulate. Nah, kalau misalnya belum ada tugas yang ditambahkan, maka akan ngeprint belum ada tugas yang ditambahkan. Lalu, dari tugas yang dihapus ini, maka dia akan menghapus yang dari tugas txt, lalu
nge-append yang dihapus tersebut ke file selesai.txt, jadi kayak dipindah. Lalu untuk fitur selanjutnya itu ada lihat tugas, di mana ini mirip tampilannya seperti tampilan tabel dihapus tugas. Bedanya adalah dilihat tugas ini, tugas yang sudah selesai juga ditampilkan. Jika memang belum ada tugas yang selesai, maka akan ngeprint belum ada tugas yang selesai. Tapi tampilan ketika sudah ada tugas yang ditambahkan dan juga ada cukup banyak, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel berdasarkan kategori deadline mereka. Lalu di sini dilihat tugas juga program akan memprioritaskan atau mengingatkan user untuk segera mengerjakan tugasnya, terutama tugas yang deadline-nya kurang dari 3 hari. Di tugas A ini saya deklarasikan deadline-nya untuk deadline yang kurang dari 3 hari. Jadi diprioritaskan dengan deadline yang cukup mepet. Seperti itu. Lalu untuk fitur selanjutnya, fitur terakhir itu ada fitur cari tugas. Nah, di sini user mencari tugas berdasarkan nama tugas. Jadi dia akan input nama tugas terlebih dahulu karena di sini ada argumen nama tugas, parameternya. Lalu program akan mencari menggunakan metode binary search. Saya memilih metode ini karena lebih efisien dan juga bisa lebih cepat dalam mengakses tugas yang ingin dicari. Jadi di sini tampilannya juga akan seperti tabel dari Tabulet dan juga akan menampilkan yang sesuai dengan yang dicari. Kalau misalnya tidak ada tugas yang dicari, maka akan ngeprint tugas tidak ditemukan. Nah, di sini ada function main di mana menjalankan seluruh alur dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, karena saya sudah menjelaskan isi dari program ini, maka kita akan langsung saja untuk mendemonstrasikan alur dari penggunaan Smart College Assistant. Langsung kita run saja. Nah, di sini karena saya belum ada akun yang terdaftar, maka saya akan registrasi dulu. Nah, akun saya setelah terdaftar. Di sini kita lihat, oh ternyata berhasil untuk di-hashing ya passwordnya. Lalu kita akses menu tambah tugas. Di sini saya akan menambahkan 3 tugas yang berbeda. Nah, di sini saya telah menambahkan 3 tugas berbeda. Bisa kita lihat di tugas txt sudah ada 3 tugas, yaitu perancangan UI UX sampai kepada tugas besar CRM. Nah, di sini kita lihat ini berhasil untuk diurutkan berdasarkan nama mereka ya. Walaupun pengurutan inputnya tidak terurut. Lalu di sini kita coba akses menu lihat tugas. Nah, di sini dalam bentuk tabel seperti yang saya jelaskan tadi, lalu ada reminder yang mengingatkan tugas, terutama tugas yang memang deadline-nya kurang dari 3 hari lagi, yaitu tugas besar Alstruk dan juga tugas besar CRM. Nah, lalu saya coba akses menu hapus tugas. Di sini saya akan menghapus atau menandai tugas tertentu sebagai selesai. Saya akan memilih tugas besar CRM. Nah, tugas besar CRM telah ditandai sebagai selesai. Di sini kita lihat sudah tidak ada lagi tugas besar CRM dan di sini ada tugas besar CRM dengan status selesai. Sekarang kita coba mencari tugas. Kita coba cari tugas besar Alstruk. Ada di sini dengan detail yang sesuai, jadi berhasil. Nah, itu adalah 4 menu utama dari program Smart College Assistant. Sekarang kita keluar saja untuk mengakhiri sesi. Nah, itu adalah program dari Smart House Assistant dan juga penjelasan-penjelasannya. Semoga menjelaskan.
Terima kasih.